Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kumpul dalam ruangan ini untuk mengikuti pembelajaran kimia. Selanjutnya dari berdoa, untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sebelum memulai pembelajaran ini, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah ada yang masih ingat di sini. Oh ya, sebelum masuk ke materi kemarin, di sini saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk semuanya yang hadir di sini sehat? Alhamdulillah jika semuanya yang hadir dalam keadaan sehat. Untuk absensi pada hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Untuk Aulia hadir, untuk Fitria hadir, untuk Ari hadir, untuk Arika hadir, untuk Fitri hadir, untuk Halida. Ada yang tahu kenapa Halida tidak berangkat? Atau masih sama seperti pertemuan sebelumnya, masih sakit diare? Masih sama. Baik, semoga untuk pertemuan kita selanjutnya Halida sudah sehat dan bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan kita. Selanjutnya Hafiz hadir, alhamdulillah. Jika semuanya hadir, oke. Saya harap kalian tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Walaupun sekarang bulan puasa, pada siang hari kalian puasa, tapi kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Untuk materi kemarin, di sini masih ada yang ingat tidak? Apa sih materi tentang kemarin? Masih ingat kan? Nah, dari Habib. Ulangi dari Hafid ya. Maaf, saya masih lupa nama kalian. Oke, dari Hafid silahkan dijawab. Oke, bagus sekali Hafid. Bagus, kita tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Hafid. Kita kemarin mempelajari tentang reaksi redoks. Dari pertemuan kemarin Ibu sudah kasih tugas dan juga sudah Ibu koreksi, sudah Ibu lihat pekerjaan kalian. Ibu percaya 100% kalian mengerjakannya dengan jujur. Nah, dari pekerjaan kalian di situ Ibu bisa mengambil kesimpulan. Ada sebagian atau sebagian banyak sudah paham tentang apa sih reaksi redoks, tapi masih ada sedikit yang miss tentang reaksi redoks. Kemarin Ibu mengecek sedikit tentang kenaikan biloks dan juga penurunan biloks. Itu masih ada sedikit yang bingung, jadi di sini ingin Ibu jelaskan sedikit kembali tentang reaksi redoks. Jadi tentang penurunan biloks. Jadi kemana ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi untuk reaksi oksidasi adalah tentang kenaikan biloks dan juga reduksi adalah penurunan biloks. Untuk pekerjaan kalian hanya itu sih menurut Ibu, yang kemarin masih sedikit ada miskonsepsi. Oke, untuk pembelajaran kemarin Ibu percaya kalian sudah paham, tapi silakan jika masih ada yang bingung ditanya, tidak masalah. Sekarang juga tidak masalah. Di sini ada yang mau bertanya tentang materi kemarin. Baik, jika tidak ada, Ibu harap kalian sudah paham semua. Kita beranjak ke materi kita selanjutnya. Sudah di sini ada yang sudah tahu materi yang akan kita pelajari itu tentang apa sih? Materi apa sih yang ingin kita pelajari? Nah, karena belum ada yang tahu, mari kita simak video berikut ini. Bakbas Channel, kali ini kita akan membahas bab stoikiometri atau hitungan kimia. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan volume gas standar. Tetapi sebelum kita bahas soal lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Oke, kali ini kita akan membahas bab stoikiometri atau hitungan kimia, yaitu tentang bagaimana cara mencari volume gas standar. Syarat-syarat dari volume gas standar atau VSTP yaitu suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atau 1 atm. Dalam berbagai variasi soal, biasanya tidak dicantumkan suhu 0 derajat maupun tekanan 1 atm. Jadi sama sekali tidak ada keterangan suhu atau tekanan. Berarti soal
mol itu termasuk ke dalam soal volume gas standar kalau tidak dicantumkan data suhu dan data tekanan. Sebelum kita bahas soal ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Untuk mencari volume gas keadaan standar atau VSTP, maka kita awali dengan menulis rumusnya. VSTP rumusnya yaitu mol dikali 22,4. Karena di rumus. Nah, setelah melihat video tadi sedikit tentang soal yang akan kita pelajari, kalian sudah ada gambaran atau belum sih? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu juga ingin kalian sedikit membayangkan tentang materi yang kita pelajari. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang konsep mol. Nah, hubungannya dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan konsep mol? Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali satuan-satuan jumlah partikel. Nah, seperti misalnya kalian bekerja sedang praktikum di laboratorium. Nah, di situ kalian menemukan NaCl 0,5 mol misalnya ya. Nah, di situ kalian ingin membuat NaCl 0,5 mol. Nah, yang kalian punya adalah NaCl bubuk. Nah, untuk mengubah NaCl tersebut menjadi mol, kalian butuh volume air berapa? Nah, dari materi konsep mol ini kita bisa belajar tentang hal tersebut. Di sini akan Ibu tuliskan tentang konsep mol. Nah, ada yang sudah tahu tentang mol itu sendiri? Dari Ari, silakan dicoba dijawab, apa sih mol tersebut? Nah, jawaban dari Ari sudah bagus, tapi masih kurang sedikit sempurna. Silakan dari Arika, silakan disempurnakan. Nah, jawaban Arika juga sudah mendekati benar, tapi masih ada yang perlu Ibu sempurnakan di sini. Jadi mol dicatat tidak masalah, silakan kalau mau mencatat. Ketika kalian rasa itu penting, dicatat. Mol merupakan suatu yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Jadi mol ini ya yang menjelaskan tentang jumlah partikel di dalam suatu zat atau senyawa. Sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, masih pada semangat nggak? Nah, puasa nggak boleh lemes-lemes ya. Karena kalian masih semangat, bagus sekali. Kita lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya. Jadi di sini akan Ibu terangkan mengenai diagram konsep mol. Nah, di sini diagram konsep mol. Yang pertama kita harus tuliskan adalah mol. Karena apa? Karena mol tokoh utama ini dalam diagram konsep mol. Nah, di sini ada massa. Di sini ada volume. Kemudian di sini ada jumlah partikel. Dan di sini ada molaritas. Yang kita bahas pertama adalah massa. Ketika kita punya mol dan kita ingin mengubahnya ke satuan massa, kita akan berkaitan dengan MR. Apa sih MR itu? MR adalah massa molekul atau massa molar, merupakan suatu massa penyusun dari suatu senyawa ataupun atom. Jadi MR. Nah, ketika kita akan mengubah mol ke massa, kita hanya perlu mengalihkan mol tersebut dengan MR. Sebaliknya, ketika massa ke mol, kita hanya perlu membaginya dengan MR. Sudah paham semuanya? Ada yang masih bingung, sedikit bingung, setengah bingung? Silakan disampaikan, nggak masalah. Karena semuanya sudah paham, kita di sini akan membahas tentang jumlah partikel. Nah, untuk perubahan mol ke jumlah partikel ini
kita berkaitan atau berkenaan dengan L atau bilangan L, bilangan Avogadro. Oke, apa sih bilangan Avogadro itu? Ada yang sudah paham? Silakan Fitri dicoba dijawab. Apa sih bilangan Avogadro? Oke, belum tahu, tidak masalah. Dari Hafid silakan dijawab, dibantu dijawab temannya. Nah, benar, untuk Hafid sudah mencoba menjawabnya dengan benar. Jadi bilangan Avogadro itu sendiri adalah bilangan yang menjelaskan atau adalah hipotesis yang menjelaskan bahwa perbandingan tersebut berlaku dalam molekul secara keseluruhan, atau pada suhu dan tekanan yang sama semua gas yang bervolume sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama pula. Selanjutnya adalah volume. Di sini berkaitan dengan STP, keadaan STP maupun RTP. Jadi STP adalah keadaan standar dan RTP adalah keadaan bukan standar lah, istilahnya yang standar itu STP. Oke. Untuk STP sendiri, ketika kita punya mol, STP berkaitan dengan 22,4 dan RTP berkaitan dengan 24. Nah, selanjutnya ketika ada mol, kita ingin mengubahnya menjadi volume, kita hanya perlu mengalihkannya saja dengan bilangan STP maupun RTP. Sebaliknya, dari volume ke mol, kita hanya perlu membaginya. Oke, dari tadi Ibu kelupaan tentang jumlah partikel ya. Jadi tadi sedikit lupa. Sama, ketika kalian ingin menjadikan mol menjadi jumlah partikel, kalian cukup mengalihkannya saja dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, jumlah partikel ke mol, kalian hanya perlu membaginya dengan bilangan Avogadro. Oke. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang molaritas. Di sini berkaitan dengan volume. Ketika molaritas ingin kalian jadikan mol, kalian hanya perlu mengalihkannya dengan volume. Sebaliknya, jika mol ke molaritas, kalian hanya perlu membagikannya dengan volume. Oke, sampai sini dari yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang diagram konsep mol. Ada yang masih bingung atau belum paham? Nah, dari Aulia, apa yang masih bingung? Silakan. Oke, di sini Aulia masih bingung mengenai perbedaan dari keadaan STP dan juga RTP. Mungkin sebetulnya kalian tidak perlu bingung, karena ketika kalian mengerjakan suatu soal di situ pasti dijelaskan keadaannya. Misalnya keadaan STP atau standar di situ pada tekanan 1 atm dan juga suhu 0 derajat. Jadi suhu 0 derajat dan juga tekanan 1 atm itu menjelaskan STP ataupun keadaan standar. Jadi kalian hanya perlu mengaitkannya dengan angka 22,4. Ketika di situ tidak ada keterangannya seperti itu, berarti itu keadaannya RTP. Dari Aulia jelas? Oke, jika jelas, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ada yang mau bertanya atau masih bingung? Oke, jika kalian tadi sudah paham tentang penjelasan Ibu dari diagram konsep mol, nah di sini ada latihan soal. Di sini diketahui MrSO3 adalah 80. Kemudian dari M adalah masanya adalah 4 gram. Ketika kalian ingin mengubahnya ke volume, kalian harus mengubah ini ke apa dulu? Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu apa? Dari Fitri. Gimana? Oke, jawaban dari Fitri benar sekali. Jadi langkah yang pertama kita harus lakukan adalah mengubah yang diketahui menjadi satuan mol. Oke, jadi kita mengubah satuan mol. Mol adalah M per mr. Di sini diketahui masanya adalah 4 dan juga mr-nya 80. Dan di sini kita dapat ketahui bahwa molnya adalah 0,05. Sampai sini mol. Nah, dari mol kita akan mengubah ke volume STP. Jadi kita hanya perlu mengalihkan bilangan mol tersebut dengan bilangan STP. Oke. N kali STP.
ini soal adalah soal yang tadi kalian kalian lihat videonya di awal pembelajaran. Di sini akan Ibu terangkan secara detail mengenai pembahasan dari soal tersebut. Oke, di sini diketahui molnya 0,05 dan STP-nya 22,4. Di sini dapat kita ketahui bahwa diketemukan bahwa 1,12 mol. Oke. Nah, di sini dapat kita ketahui volume STP-nya. Di sini volume STP-nya adalah 1,12 liter. Nah, sampai sini mungkin ada yang masih bingung nggak sih? Kalian masih bingung nggak tentang apa sih itu, tentang konsep mol ataupun diagram mol yang kita pelajari hari ini? Oke, Hafid, silakan. Tidak masalah bertanya jika masih bingung. Oke, terima kasih pertanyaannya Hafiz. Di sini Ibu akan ulangi sekali lagi pertanyaan dari Hafiz. Hafiz masih bingung kenapa ketika kita ingin mengubah dari massa menjadi mol berkaitan dengan mR. Jadi di sini memang tadi juga sudah Ibu jelaskan di diagram konsep mol, ketika kita mengaitkan dari mol ke massa, maka kita perlu jembatan penghubung. Nah, jembatan penghubungnya sendiri adalah mR. Kemudian jika jumlah partikel, jembatan penghubungnya sendiri adalah bilangan Avogadro. Oke, dari Hafiz terjawab. Baik, terjawab. Mungkin ada yang ingin masih bertanya lagi? Baik, jika tidak, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang konsep mol di siang hari ini. Yang akan sedikit Ibu ulas mengenai pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Mungkin sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang berani acungkan jari? Silakan. Ada yang mau acungkan jari yang ingin merangkum tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, Fitria, silakan. Nah, benar sekali jawaban dari Fitria, hanya perlu sedikit penyempurnaan. Dari Aulia bisa menyempurnakannya? Oke, jika bisa silakan. Nah, bagus sekali, tadi sudah Aulia sempurnakan. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang konsep mol. Mol sendiri adalah jumlah partikel dalam zat. Jadi ketika kita ingin mengetahui jumlah partikel dalam suatu zat, kita bisa menggunakannya dengan mol. Nah, mol ini bisa dijadikan menjadi satuan-satuan yang lain, misalnya seperti volume, kemudian massa, kemudian jumlah partikel, kemudian molaritas. Itu ada jembatannya masing-masing. Ketika menjadikannya menjadi massa, kita perlu jembatannya adalah mR. Kemudian ketika volume, kita perlu jembatannya adalah keadaan STP maupun RTP. Kemudian jika jumlah partikel, kita memerlukan jembatannya adalah bilangan Avogadro, dan molaritas jembatannya adalah volume. Sekian pembelajaran dari ini. Mungkin ada yang masih sedikit mengganjal di otak kalian atau di hati kalian yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Hari ini kalian luar biasa semangatnya. Saya harap kedepannya kalian lebih semangat lagi. Silakan kalian banyak-banyak belajar di rumah. Di sini saya tugaskan kalian, silakan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu materi tentang, ada yang sudah tahu materi selanjutnya apa? Nah, karena kalian belum tahu, jadi saya belum lanjut ke materi selanjutnya. Saya berikan tugas kalian, silakan kalian buka LKS kalian halaman 54. Di situ ada latihan-latihan mengenai konsep mol. Saya harap besok pertemuan selanjutnya sudah kalian kerjakan semuanya, dan juga saya mau sama caranya. Jangan ketinggalan caranya. Ketika kalian bingung, kalian boleh bertanya ke teman, tapi jangan mencontek. Oke? Sekian dari Ibu. Ada sedikit kata-kata mutiara untuk hari ini. Jadi ketika kalian bersusah-susah sekarang, pasti di masa depan kalian akan bersenang-senang. Oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.